Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kegiatanku adalah mencuci pakaian. Aku tuh bisa mencuci pakaian, bisa masak, bisa jalan-jalan, bisa main-main gitu loh. Jadi serbaguna kayak tepung sajiku gitu ya. Di sini aku memakai mesin cuci 2 tabung karena aku punya alasan ya. Aku punya alasan kenapa aku memakai mesin cuci 2 tabung, bukan karena aku tidak suka sama mesin cuci 1 tabung. Alasanku, kalau misalnya 2 tabung itu, kalau misalnya ada salah satu mesinnya yang rusak atau pengeringnya atau mungkin proses pencuciannya yang rusak, maka salah satunya masih bisa dipakai. Sebagai contoh, kalau misalnya sekarang yang rusak bagian proses pencuciannya ini, nah kita kan masih bisa ngucek dengan cara manual gitu, dan kita bisa memakai pengeringnya. Kalau misalnya sebaliknya pengeringnya yang rusak, maka kan kita bisa memakai proses pencuciannya. Tangan kita bisa dipakai untuk yang lain gitu, untuk masak, untuk nyapu dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang error di salah satunya, maka kita bisa memakai salah satunya. Jadi no problem, tinggal nanti kalau sudah selesai mencuci diserviskan gitu. Tapi kalau misalnya mesin cuci itu 1 tabung, nah kalau misalnya rusak satu ya rusak semuanya, kita tinggal nunggu sampai berapa lama mesin cucinya itu bisa diservis gitu ya. Di samping itu, kalau aku pakai 2 tabung itu rasanya marem gitu ya. Bukan aku tidak percaya sama yang 1 tabung, tapi aku lebih marem, lebih sreknya itu di sini, di mesin cuci 1 tabung. Karena nanti aku membilasnya itu dengan air mengalir. Karena air mengalir itu kan pasti suci gitu ya kalau untuk mencuci. Nah, air bersih itu kan belum tentu suci kan ya. Meskipun bersih itu belum tentu suci ya. Kalau nanti dibilas dengan air yang mengalir, itu aku sudah srek gitu, pasti suci. Jadi bersih itu belum tentu suci, takutnya kayak gitu. Bukannya aku tidak percaya juga di laundry gitu ya, tapi aku kan tidak tahu proses pencuciannya gimana. Makanya aku mencuci sendiri, bukannya aku pelit, tidak bagi-bagi kerjaan atau gimana, tapi aku sereknya hati kayak gini. Nanti aku kasih tahu tunjuk ya bagaimana cara mencuci dengan air mengalir ini. Nanti aku bilasnya itu pakai bak gitu ya, terus airnya mengalir gitu, jadi aku puas gitu loh, nggak takut belum suci atau tidak suci gitu. Pengennya kan bersih dan suci gitu ya, kayak suci dalam debu. Aku proses mencucinya seperti ini, nggak ribet tapi cepet. Nih lihat, ini tadi kan sudah diublek, tinggal kita mengambil pakaian nih, yang di pojok-pojok atau mungkin yang di ujung-ujungnya itu diucek lagi, lalu sini tuh diambil satu-satu gini, ini set sedikit diucek biar lebih mantep. Udah taruh aja gitu, enak kan? Sebenarnya sih tadi sudah diublek-ublek sama mesin cucinya, tapi aku kurang marem gitu. Nah ini aja. Udah diucek-ucek. Kabeh wong ya iso nyuci, tapi kan ya kadang ya ora ngerti lek nyuci sing bersih suci ki sing piye gitu loh. Asalkan
cara nyuci gitu. Sing bersih ya, semua orang pasti bisa nyuci bersih. Tapi lek suci kuwi ya berarti kudu banyune ngalir. Gitu, sayang. Ini ya. Mbok lagi nyuci ini. Oh, cincinnya dilepas ya. Kalau nyuci, kalau misalnya pakai perhiasan itu dilepas. Nanti berliannya jatuh lagi air mata. Aduh. Nah, dilepas perhiasannya, jangan dipakai. Nanti apa? Jatuh kenter atau kerot. Gimana kalau kerot? Ayo. Nah, dicuci dulu. Ditaruh yang baik. Jangan pakai perhiasan kalau lagi nyuci, ya. Nanti bisa jadi kita nggak tahu kalau misalnya itu ada selokan di situ, masuk ke situ, masa harus bongkar selokan, kan enggak itu. Nah, ini caranya tak ucap dulu kan. Ini yang pakai manual tuh kayak gini. Kalau misalnya satu tabung ya enak sih sebenarnya, tinggal ngasih air di keran masuk sini, nanti kan ngublek sendiri. Tapi aku suka seperti ini kan, buat olahraga juga. Nah, kalau misalnya ada pakaian yang kurang bersih sedikit, biasanya kalau perempuan itu kan, atau misalnya lagi halangan atau apa kan biasanya kotor, itu tinggal dikasih ini ya, baik clean sedikit aja, sedikit, jangan banyak-banyak pakai baik cleannya, karena pakaian yang berwarna itu bisa kena baiklin, nanti warnanya jadi pudar gitu. Nah, tuh yang baiklin itu kan yang diperlukan aja, misalnya ada yang kotor sedikit itu dikasih sedikit. Ibu rumah tangga itu iso masak, itu iso kabeh, serbaguna. Jangan mengeluh pada pekerjaan, dibuat santai dan bahagia. Nanti kan hasilnya akan mengalir begitu aja, ya. Habis ini pleset. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan dari sini, ini sudah dicuci. Kalau misalnya ada yang dicuci lagi, dimasukkan lagi, terus diublek lagi. Nah, ada waktu nyucinya. Kemudian ditambah ini manis sedikit. Manis kan ada dua, ada yang untuk pakaian putih aja, ada yang pakai untuk berwarna. Ini aku tuangin untuk yang pakaian berwarna gitu, biar agak bersih gitu. Kalau misalnya dirasa sabun cucinya cukup ya sudah, nggak usah ditambah. Kalau misalnya diperlukan ditambah ya silakan ditambah. Nah, udah itu ditutup dulu. Nih, air mengalir dari jauh. Kalau membilas itu diusahakan ya pakai air yang mengalir seperti ini contohnya. Aku nggak apa-apa membilas dengan tangan asalkan dia bersih dan suci gitu ya, daripada aku nanti misalnya laundry
atau biasa kan aku nggak tahu gimana cara bikinnya. Kalau pakai 2 tabung itu enaknya gini, jadi yang satu dicuci di sini, di samping apa cepet, tapi kan bersih suci gitu. Nah ini, caranya gini. Nah, dicuci. Aku biasanya kalau bilas itu 3 kali udah. Kalau 4 kali capek. Ini yang penting ya aku udah bersih ya sudah. Tuh, caranya gini. Air putihnya tuh air putih. Airnya mengalir. Nah, tinggal tambah lagi. Tambah lagi bong. Sampai capek. Aku dari kecil loh, wes robok keren. Terus domba. Terus pacul-pacul. Ini kan SMP ya. SMP lah SD kan udah gane bulan. Kayaknya merek seri. Ini mau main Mbak Ani. Ini baru mulai sekolah. Terus SMP mulai senang PCLC. Aku kecilik dari kecil sampai aku kuliah, sampai aku rumah tangga itu selesai, itu belum pernah yang namanya aku disuruh masak sama mbahku. Aku ke mbahku loh ya, karena ibuku kan kerja PNS di Surabaya. Jadi aku waktu kecil itu ikut mbah. Aku nggak pernah namanya disuruh masak atau apa gitu, belum pernah. Tapi biarlah, soalnya pas rumah tangga kok ya itu ya masak. Aduh, koyo ini gue. Koyo ini gue. Mulai wes anu. Mulai wes apa? Terus sih langsung mau. Koyo ini justru mau hilang. Nah, caranya gini. Pembilasan 1 kali nanti sampai 3 kali loh ya. Kalau 4 kali ya boleh, tapi aku biasanya 3 kali aja ya cukup. Sampai 3 kali nanti. Nah, misalnya sudah selesai dibilas 3 kali, baru dimasukkan di pengeringan, dimasak dan matang, terus dipepe. Dimasak, dinteni sampai kadang muter. Ya. Misalnya muter dari sini kurang pas, ditekan aja. Ditekan,
sudah didengar sampai bunyi. Kalau misalnya masih horeg-horeg gini, berarti tandanya kurang pas. Ih, jangan tekan lagi, tekan lagi. Ah. Ih. Oh, masih getar, masih muter-muter. Coba dibuka lagi. Nah, ini berarti kurang pas kalau masih getar-getar kayak gini. Dibuka. Slet. Coba dicari yang mana yang bergetar. Dibuka lagi. Kira-kira ada getaran. Kamu buat bergetar ini apa ya? Coba. Terus habis itu dimasukin lagi. Mudah-mudahan tidak bergetar. Nah, ini tantangannya orang mencuci. Ya. Kadang kalau tidak pas itu ya bergetar. Coba. Bismillah. Aja bergetar. Nah, sudah lega dia, sudah berputarnya cepat. Berarti nanti pasti bisa kering gitu ya. Tapi kalau masih getar gitu, itu belum berfungsi dengan benar ya pengeringnya. Tapi kalau sudah lancar normal, lega. Habis ini sudah mateng, nanti dikeringkan, dijemur gitu. Nah, sambil nunggu ini kering, kalau misalnya ada yang sudah mateng lagi, ini sudah bunyi tut titit tuh, waktunya kan bisa dimanfaatkan untuk tadi membilas lagi tuh. Nanti kan selesainya kan bisa barengan gitu. Kalau misalnya belum mateng, kalau misalnya kita pingin ngerjain apa ya oke, kerjain yang lain. Nah, kalau begini kan nanti selesainya bareng. Itu sudah dikeringkan, bisa jemur. Terus yang ini bisa dibilasi, nanti dikeringkan ya. Nah, kita ublek-ublek. Barangkali di dalam sana itu ada segepok koin, sebongkah berlian. Kita nggak tahu ya. Bim salah bim. Abrak gadabrak. Nemu apa? Wow, nggak nemu apa-apa. Udah selesai ya. Terus kalau sudah selesai, kita tinggal mengosongkan atau menguras airnya. Nah, sambil menunggu air terkuras habis, nah kita manfaatkan untuk bilasi lagi. Pakai air yang mengalir lagi. Sopo sing arep nitip nyuci, silakan. Per kilone piro ngono ya.
yang kedua. Kemudian yang ini, yang pengeringnya sudah matang. Kita ambil. Nih. Udah matang, udah nggak bisa lagi. Kalau sudah matang gini lega ya. Udah selesai. Wow. Nah, udah lega ini. Berkeringat, berolahraga, dan puas. Nah, udah. Terus kita tadi kan sudah menguras ini, menguras pencucian untuk apa, proses mencuci ini ya. Kita bersihkan. Jadi jangan sampai apa bekas mencuci ini tetap di sini. Harus bersih sebersih-bersihnya. Takutnya kan ada kapur-kapurnya, ada kerak-keraknya gitu kan. Jadi susah kan lama-lama. Kalau misalnya apa nggak dibersihkan langsung itu kan nanti bisa lama-lama jadi kerak, kan kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang capek bersihkan, ya kan? Caranya gini. Nah, ambil selang. Nah, kita bersihkan pelan-pelan aja, jangan sampai muncrat. Pelan-pelan aja. Tuh. Dari luarnya juga. Nah, nih. Ini pengeringnya juga dibersihkan. Tuh. Nah, kan? Kita bersihkan gini dalamnya, dan di situ kan beneran kan? Tuh. Ada segepok koin. Tuh, bersihkan. Pokoknya sampai bersih. Di sini jangan sampai bersisa kotornya. Nanti yang rugi kita sendiri. Harus bersih nih pinggir-pinggirnya juga. Nah, ini kan ada airnya sedikit. Nanti kita beri kesempatan dia untuk turun ya. Habis itu disemprot lagi, dibilas lagi biar lebih marem lagi kita. Nah, ya ini. Nah, disemprot lagi. Ya, biarkan sampai ini apa? Andos, turun sendiri airnya. Kita lanjutkan yang ini. Kita ambil lap. Nih, setelah itu kita bersihkan. Kalau misalnya sudah selesai, kita bersihkan ya. Ini udah tidak dipakai. Jadi jangan sampai kotor. Itu. Nah, meskipun mesin cucinya sudah bertahun-tahun, tapi kan tetap bersih gitu. Nah, kalau sudah selesai mencuci ya dibersihkan kayak gini. Nah, ini kan. Nih yang ada bekas airnya juga. Pokoknya harus bersih, jangan sampai kotor. Nah, ini celempitannya ini juga. Tuh kan? Ya, tuh. Harus gini ya. Bersih, jangan sampai kotor. Ini belum selesai masaknya ya. Nanti kalau misalnya udah dibersihkan terus di sini basah lagi kan tinggal ngelap bawahnya gitu. Kita ubah lagi. Coba kita dengarkan ada getarannya enggak? Coba. Berhasil. Ya.
kita tinggal jemur. Nah, ini sudah selesai, tinggal proses penjemuran. Iki roke mulak-malik iki. Sik goleki jerone. Iki jerone. Nah, kita tok pendek. Jadi menjemur itu juga ada tekniknya. Dikasih angin dan sedikit cahaya, itu sedikit panas. Karena kalau misalnya angin saja itu biasanya ya masih ada bau-bau gimana gitu ya. Jadi di sini harus ada angin, harus ada sinar matahari biar pakaiannya itu benar-benar bersih, kumannya hilang. Makanya kalau misalnya rumahnya itu misalnya jemurnya di tingkat di atas itu juga harus dikasih sinar gitu. Biar tidak ada bau apek. Tapi ya jangan ditaruh di tempat yang terlalu panas loh ya, warna pakaiannya kan bisa jadi buram. Kalau misalnya tempatnya di tempat yang panas sih nggak apa-apa, asalkan kalau misalnya sudah kering ya cepet-cepet diangkat gitu. Kabeh wong ya mesti iso sih umbah-umbah, tapi mungkin caranya beda. Kalau aku seperti ini caranya, yang penting bersih, sehat, suci. Kalau aku itu kan ada angin, wow. Anginnya sepoi. Ini yang pakaian yang kecil-kecil ini disendirikan, jangan dicampur dengan pakaian yang lain. Yang kecil-kecil disendirikan, nanti kan biar enak gitu. Kalau misalnya selesai ngambil jemurannya, pengen ngentasi basa Jawane iku penak. Kecil musuh yang kecil, yang besar musuh besar gitu. Nah, sudah selesai. Ini jangan ditaruh di dalam rumah,
biarkan di sini ya, tak taruh sini. Jret. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau misalnya sudah kering dan tiba-tiba hujan, kan kita nggak tahu kan suasana hati kita. Musim hujan itu kadang kemarau, kemudian tiba-tiba hujan, kita kan nggak tahu. Nah itu bisa kita gunakan, tinggal ngambil seret, langsung cepet-cepet seret gitu. Nah udah beres. Kalau misalnya tiba-tiba ada hujan, kita sudah siap payung. Kita sudah sedia payung sebelum hujan. Tinggal kita ngambil ini, masukkan ini langsung seret. Tuh malah lebih oke. Ya udah kalau gitu, aku mau ngerjakan yang lain. Masih belum puas, masih pengen ngerjakan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat beraktivitas semuanya.